Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Lestari dengan NIM 148 akan menjelaskan mengenai pengukuran produktivitas dengan pendekatan model Postpak. Ini dari matkul analisis produktivitas kelas S. Pertama, terdapat dua jenis perhitungan dalam model ini, yaitu rasio produktivitas, perbandingan antara output dan input masing-masing aspek. Rumusnya sebagai berikut. Ini seperti aspek produksi, itu rumusnya pendapatan bersih per HPP, organisasi nilai tambah per biaya umum, lalu ada penjualan laba kotor per biaya penjualan, ada produk laba kotor per biaya langsung, ada tenaga kerja laba kotor per gaji total, ada modal pendapat bersih per modal. Kemudian di sini ada data dan juga perhitungannya. Ini yaitu data dari PT XYZ 2024 dimulai dari Januari hingga Desember. Ada pendapatan bersih, HPP, nilai tambah, biaya umum, laba kotor, ada biaya penjualan dan juga gaji total. Nah, di sini ada rasio produktivitas produk. Yang ini menggunakan perhitungan dari sini. Di sini grafiknya ini pertama-tama cukup normal tetapi mengalami penurunan hingga di tengah-tengah itu mengalami kenaikan tetapi mengalami penurunan yang tajam setelahnya. Lalu secara signifikan grafiknya menunjukkan kenaikan yang lumayan stabil. Rasio produktivitas produksi berfluktuasi antara 1,22 hingga 1,81 sepanjang tahun. Nilai terendah terjadi pada Maret, yaitu sekitar 1,22 akibat kenaikan HPP yang cukup tajam. Sedangkan yang tertinggi di Desember 1,81 karena HPP turun signifikan, sementara pendapatan bersih terus naik. Rata-rata rasio sebesar 1,44 menunjukkan perusahaan secara konsisten mampu menghasilkan pendapatan yang lebih besar dari biaya produksinya. Nah, lalu yang kedua yaitu IP produk. Untuk cara mengerjakannya yaitu rasio produktivitas saat ini per rasio produktivitas dasar dikalikan 100%. Di sini sudah tertera. Nah, meskipun rasionya kecil, IP produk justru menunjukkan tren pertumbuhan yang paling agresif dari 82 hingga 209. Rata-rata IP 134 menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan dibanding periode dasar. Ini berarti arah perbaikannya sudah benar. Namun, nilai absolut rasio masih perlu ditingkatkan jauh lebih tinggi melalui pengembangan dan juga perencanaan produk yang lebih matang. Lalu, untuk selanjutnya seperti organisasi, penjualan, produk, tenaga kerja, dan juga modal akan dikerjakan sesuai seperti ini dan juga dari rumus ini menggunakan data-data yang sudah ada di sini. Lalu untuk IP indeks produktivitasnya juga sama. Nah, di sini ada analisis rasio produktivitas keseluruhan aspek. Mulai dari rata-rata, dari produksi sekitar 1,44, organisasi 1,76, lalu untuk dari penjualan 4,57, dari produk 0,29, untuk tenaga kerja 2,77 dan juga modal ada 0,89. Untuk rata-rata IP-nya dari produksi sekitar 111, lalu dari organisasi 100, lalu penjualan 122, produk 134, tenaga kerja 135 dan juga modal 106. Di sini dari perhitungan yang tadi dapat diketahui seperti dari rasio tertinggi, rasio terendah, IP tertinggi dan juga IP terendah dari masing-masing aspek.
Dari tabel rekapitulasi di atas terlihat adanya kesenjangan yang cukup besar antara aspek. Aspek penjualan unggul jauh dari sisi rasio, yaitu 4,57. Sementara aspek produk dan modal masih berada di bawah angka 1. Di sisi indeks produktivitas, tenaga kerja memimpin dengan rata-rata IP 135, diikuti dengan produk 134 dan juga penjualan 122. Menariknya, produk produk memiliki rasio terendah namun IP yang sangat tinggi. Ini menandakan tren perbaikan yang kuat meski nilai absolutnya masih kecil. Aspek organisasi menjadi satu-satunya stagnan dengan IP rata-rata yang tepat, yaitu 100. Lalu untuk kesimpulan, secara keseluruhan PT XYZ menunjukkan kinerja produktivitas yang cukup baik di aspek penjualan dan juga tenaga kerja. Namun, masih perlu melakukan perbaikan serius pada aspek produk dan juga modal. Tren peningkatan di semester kedua 2024 menjadi sinyal positif yang perlu dipertahankan dan juga diperkuat melalui program perbaikan berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata yang tidak mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.